Saat aku sedang memasak tiba-tiba anakku menarik lenganku dengan panik. Lalu aku syok saat tahu ternyata diam-diam suamiku. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aroma itu adalah aroma kebahagiaan. Aroma santan kental yang mulai mengeluarkan minyak, berpadu dengan wangi serai yang dimemarkan, lengkuas, dan irisan tipis daun kunyit. Inilah aroma rendang, mahakarya kuliner yang selalu berhasil membuat Doni, suamiku, tersenyum selebar-lebarnya setiap kali pulang kerja. Bagiku, memasak rendang bukan sekadar rutinitas, melainkan sebuah ritual cinta. Setiap potongan daging yang kuaduk perlahan di dalam wajan besar ini adalah representasi dari rasa syukurku atas kehidupan yang nyaris sempurna. Dapur kami adalah jantung rumah ini. Dindingnya berwarna krem hangat, bermandikan cahaya keemasan dari lampu gantung di atas meja makan. Dari jendela di atas wastafel, aku bisa melihat sisa-sisa senja yang melukis langit dengan warna jingga dan nila. Jam di dinding menunjukkan pukul 6:30 malam. Sebentar lagi, suara deru mobil Doni akan terdengar di garasi, diikuti oleh langkah kakinya yang mantap dan seruan hangatnya. Aku pulang. Aku tersenyum sendiri sambil terus mengadu. Kehidupan kami begitu teratur, begitu damai. Doni adalah suami yang luar biasa, pekerja keras, bertanggung jawab, dan tak pernah lupa menunjukkan cintanya. 3 tahun lalu, kami berhasil membeli rumah ini di kawasan pinggiran kota yang tenang, sebuah pencapaian besar yang kami rayakan dengan penuh sukacita. Disinilah kami membesarkan Bima, putra sematawayang kami, permata hati yang kini berusia 7 tahun. Dari dapur, aku bisa mendengar suara riang dari televisi di ruang tengah. Bima pasti sedang asyik menonton kartun pahlawan super favoritnya. Anak itu sedikit berbeda dari teman-temannya. Ia lebih pendiam, lebih suka mengamati daripada menjadi pusat perhatian. Namun di balik sifat tenangnya, Bima memiliki kepekaan dan intuisi yang terkadang membuatku takjub. Ia bisa tahu saat aku lelah bahkan sebelum aku mengatakannya. Atau merasakan saat ayahnya sedang banyak pikiran hanya dari cara Doni meletakkan tas kerjanya. Bima, sayang, sebentar lagi makan malam. Jangan lupa cuci tangan, ya? Seruku, sedikit meninggikan suara agar terdengar melewati bunyi ledakan-ledakan kartun di TV. Tidak ada jawaban. Aku tersenyum maklum. Mungkin volumenya terlalu keras. Kuaduk rendang sekali lagi, memastikan apinya kecil agar bumbunya meresap sempurna tanpa membuatnya gosong. Semuanya terasa benar. Semuanya berada di tempat yang seharusnya. Inilah potret keluarga kecilku yang bahagia. Sebuah lukisan indah yang kubingkai dengan seluruh jiwa ragaku. Namun, lukisan itu mulai retak detik berikutnya. Suara televisi tiba-tiba mati. Hening sejenak. Lalu aku mendengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa di lantai parket. Bukan langkah santai, melainkan langkah panik yang diseret. Bima, hati-hati, jangan lari di dalam rumah. Aku memperingatkan secara otomatis. Naluri keibuanku mengambil alih. Pintu dapur berayun terbuka dengan kasar. Di sanalah Bima berdiri. Namun ia bukan Bima yang kukenal. Wajahnya yang biasanya ceria kini pucat pasi seperti kertas. Matanya yang besar dan hitam membelalak ngeri. Menatapku dengan ekspresi yang belum pernah kulihat seumur hidupku. Bibirnya bergetar, dan napasnya tersengal-sengal seolah ia baru saja berlari maraton. Ia tidak memakai sandal rumahnya, hanya bertelanjang kaki. Bima, kamu kenapa? Nak, kamu jatuh. Aku langsung meletakkan sendok kayu dan berjongkok, siap untuk memeriksa jika ada luka. Tetapi Bima tidak memberiku kesempatan. Ia menerjang maju dan mencengkeram lengan kananku dengan kedua tangannya yang kecil. Cengkeramannya luar biasa kuat. Jari-jarinya menekan lenganku hingga terasa sakit. Kepanikan yang terpancar darinya begitu nyata, begitu pekat, hingga udara di sekitar kami terasa mendingin. Aroma rendang yang hangat seolah lenyap, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Ibu! Suaranya bergetar, lebih terdengar seperti bisikan serak. Ibu dalam bahaya. Aku mengerutkan kening. Bahaya apa? Sayang, kamu mimpi buruk. Aku mencoba tersenyum,
mencoba menenangkannya. Meskipun jantungku mulai berdebar sedikit lebih cepat melihat tatapan matanya. Ia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, membuatnya berkilauan di bawah cahaya lampu dapur. Bukan mimpi, Bu. Kita harus pergi. Pergi dari sini, sekarang juga. Desaknya, menarik-narik lenganku dengan seluruh kekuatannya. Tolong percaya padaku, Bu. Kalimat terakhir itu diucapkan dengan nada memohon yang begitu putus asa, menghantamku seperti gelombang air es. Ini bukan akting. Ini bukan imajinasi anak-anak setelah menonton film pahlawan super. Ini adalah teror yang sesungguhnya. Aku bisa merasakannya dari getaran tubuhnya yang menjalar ke lenganku, dari tatapan matanya yang seolah telah melihat sesuatu yang mengerikan. Pikiranku berpacu. Perampok? Apakah ada orang asing yang masuk ke rumah? Aku melirik ke arah ruang tamu di belakang Bima. Semuanya tampak normal. Tidak ada suara aneh. Tidak ada tanda-tanda ada orang lain. Bima, tenang dulu. Coba jelaskan pada ibu, ada apa? Aku mencoba berbicara dengan suara serendah dan setenang mungkin, meskipun benih kepanikan mulai tumbuh di dalam dadaku. Siapa yang membuatmu takut? Nanti ibu. Nanti aku jelaskan. Kita tidak punya waktu. Ia terisak. Air matanya akhirnya tumpah membasahi pipinya. Tolong kali ini saja. Percaya sama Bima. Kumohon, Bu. Ayo pergi. Duniaku yang tertata rapi mulai goyah. Di satu sisi, otak logisku berteriak bahwa ini semua tidak masuk akal. Meninggalkan rumah hanya karena firasat seorang anak kecil? Meninggalkan rendang yang hampir matang di atas kompor? Meninggalkan semua kenyamanan dan keamanan ini? Ini gila. Doni akan pulang dan menemukan rumah kosong. Ia pasti akan khawatir setengah mati. Tetapi di sisi lain, ada insting keibuanku. Insting purba yang terhubung langsung dengan jiwa anakku. Insting itu melihat ketakutan murni di mata Bima dan menjeritkan satu kata. Bahaya. Aku telah menghabiskan 7 tahun untuk belajar mengenali setiap ekspresi, setiap nada suara, dan setiap tangisan anakku. Aku tahu bedanya tangis manja, tangis karena sakit, dan tangis sedih. Dan tangis yang kulihat sekarang adalah sesuatu yang sama sekali baru, tangis teror. Aku menatap mata Bima dalam-dalam, lalu aku melirik kompor yang menyala. Aroma rendang yang tadi terasa seperti cinta, kini terasa seperti penanda waktu yang terus berjalan menuju sesuatu yang tidak ku ketahui. Sebuah keputusan harus dibuat. Di sini, saat ini juga. Percaya pada logikaku yang tenang, atau percaya pada kepanikan putraku yang tak bisa dijelaskan. Melihat air matanya yang terus mengalir, aku tahu aku tidak punya pilihan lain. Jika ada kemungkinan 1% saja Bima benar, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri jika mengabaikannya. Baiklah, kataku. Suaraku terdengar lebih mantap dari yang kuduga. Baiklah, sayang. Ibu percaya padamu. Aku bangkit berdiri dengan gerakan cepat. Tanganku meraih kenop kompor dan memutarnya hingga mati. Api biru itu padam, meninggalkan keheningan yang mencekam. Tanpa berpikir 2 kali, aku menyambar tas tanganku yang tergantung di gagang pintu dan kunci mobil di atas meja. Aku bahkan tidak repot-repot mengganti sandal rumahku. Ayo, bisikku, menggenggam tangan kecil Bima yang masih gemetar. Lewat pintu belakang. Saat kami melangkah keluar dari dapur yang hangat ke udara malam yang mulai dingin, meninggalkan rumah kami yang terang benderang, aku merasa seperti melompat dari tebing tanpa tahu apa yang ada di bawah. Aku hanya tahu satu hal, aku harus melindungi anakku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku yang sempurna, aku merasa rumahku sendiri bukanlah tempat yang aman. Udara malam yang lembab langsung menerpa kami begitu kami melangkah keluar dari pintu belakang. Rasanya seperti menembus sebuah selubung tak kasat mata, berpindah dari dunia yang hangat dan familiar ke dimensi lain yang asing dan mengancam. Lampu taman otomatis menyala, menerangi halaman belakang kami yang terawat rapi, rumput yang baru dipangkas, ayunan kayu yang Doni buatkan untuk Bima, dan pot-pot bunga gantung yang bergoyang pelan ditiup angin. Pemandangan yang biasanya memberiku ketenangan itu kini tampak seperti diorama dari kehidupan orang lain.
Sebuah panggung yang baru saja kami tinggalkan secara paksa. Aku mengunci pintu di belakang kami. Sebuah tindakan refleks yang terasa absurd. Aku lari dari bahaya yang tak kukenal di dalam rumah, tetapi masih sempat mengkhawatirkan keamanan rumah itu sendiri. Tangan Bima mencengkeram tanganku erat, dingin dan berkeringat. Aku bisa merasakan setiap getar ketakutannya mengalir ke tubuhku. Kami berjalan cepat menyusuri sisi rumah menuju garasi. Setiap derik kerikil di bawah sandal rumahku terdengar seperti ledakan di tengah keheningan malam. Aku terus menoleh ke belakang, setengah berharap dan setengah takut melihat sesuatu, atau seseorang, muncul dari bayang-bayang. Di dalam mobil, keheningan terasa lebih pekat. Aku menyalakan mesin, dan deru halusnya yang familiar terdengar seperti satu-satunya hal normal di dunia yang mendadak jungkir balik ini. Lampu dashboard menerangi wajah Bima di kursi penumpang. Ia menempelkan wajahnya ke jendela. Matanya terpaku pada rumah kami yang masih terang benderang saat aku memundurkan mobil keluar dari jalan masuk. Cahaya hangat dari jendela dapur, tempat rendangku yang terbengkalai mulai mendingin, tampak seperti mercusuar dari surga yang hilang. Begitu mobil berbelok ke jalan utama, aku menginjak pedal gas. Kemana? Pertanyaan itu menggema di kepalaku, tetapi tak ada jawaban yang muncul. Untuk saat ini, yang penting hanya menjauh. Menjauh dari rumah, menjauh dari sumber teror Bima. Bima, aku mencoba lagi. Suaraku lebih lembut kali ini. Sekarang kita sudah di mobil. Kita sudah aman. Bisa ceritakan pada ibu apa yang terjadi? Bima menarik napas dalam-dalam. Isakannya mulai mereda menjadi sesenggukan kecil. Ia tidak menoleh padaku. Matanya masih awas mengamati kaca spion, seolah takut ada yang mengikuti kami. Telepon. Ayah. Bisiknya. Kata-katanya terputus-putus. Ayah di ruang kerja, suaranya beda, Bu. Beda bagaimana, sayang? Desaku. Mencoba menyusun kepingan-kepingan teka-teki yang membingungkan ini. Apakah Doni dalam masalah? Apakah ada yang mengancamnya lewat telepon? Jantungku berdebar kencang memikirkan kemungkinan itu. Ayah kedengaran takut. Lanjut Bima. Terus dia bilang, urus mereka. Bima dengar, Bu. Ayah bilang, urus mereka sekalian. Ia akhirnya menoleh padaku. Matanya yang basah memancarkan kebingungan dan luka. Bima tidak tahu. Mereka, itu siapa? Tapi Bima takut. Bu. Rasanya jahat. Urus mereka. Dua kata itu menusuk benakku. Mungkin Bima salah dengar. Anak-anak sering salah menafsirkan percakapan orang dewasa. Mungkin Doni sedang membicarakan pekerjaan. Mungkin tentang dokumen atau klien yang bermasalah. Tentu saja itu penjelasannya. Doni tidak mungkin membicarakan kami. Dia mencintai kami lebih dari apapun. Tanganku yang gemetar meraih ponsel dari dalam tas. Aku harus bicara dengan Doni. Aku harus mendengar suaranya dan memastikan semuanya baik-baik saja. Aku menekan tombol panggil cepat untuk nomornya. Alih-alih nada sambung yang biasa, aku langsung mendengar suara operator yang dingin dan impersonal. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Aku mencoba lagi. Hasilnya sama. Aku merasakan gelombang dingin merayap di punggungku. Ini sangat tidak biasa. Doni tidak pernah mematikan ponselnya. Ia selalu memastikan ponselnya aktif kalau ada keadaan darurat di kantor, atau jika aku dan Bima membutuhkannya. Ayah tidak mengangkat teleponnya, kataku, lebih pada diriku sendiri daripada pada Bima. Jalanan yang kami lalui semakin asing. Lampu-lampu kota mulai tampak di kejauhan, kelap-kelip seperti bintang buatan yang tak menjanjikan kehangatan. Aku terus melaju tanpa arah, melewati persimpangan demi persimpangan, membiarkan insting membawaku semakin jauh dari lingkungan kami yang nyaman. Pikiranku adalah sebuah badai. Di satu sisi, ada citra Doni, suamiku yang penyayang, ayah yang hebat, pilar keluarga kami. Di sisi lain, ada wajah pucat Bima dan kata-kata mengerikan yang ia dengar. Keduanya tidak bisa benar secara bersamaan. Salah satunya pasti bohong. Aku melirik Bima lagi. Ia sudah tidak menangis.
Tetapi tubuhnya tegang dan ia memeluk sabuk pengamannya erat-erat. Ia telah mempertaruhkan segalanya pada keyakinannya, memaksaku untuk percaya pada sesuatu yang tidak masuk akal. Dan aku telah memilih untuk mempercayainya. Sekarang, kami berdua terombang-ambing di lautan ketidakpastian ini. 1 jam berlalu seperti dalam kabut. Aku tidak tahu sudah berapa jauh kami berkendara. Otot-otot di leher dan bahuku terasa kaku karena tegang. Kami tidak bisa terus seperti ini. Kami butuh tempat untuk berhenti, tempat untuk bernapas, tempat di mana aku bisa berpikir jernih tanpa harus fokus pada jalanan di depan. Kami butuh tempat perlindungan sementara. Tepat saat pemikiran itu melintas, mataku menangkap sebuah papan neon di sisi jalan. Huruf-huruf merahnya yang sedikit berkedip membentuk kata. Motel Melati, kamar tersedia. Letaknya agak terpencil, diapit oleh deretan ruko yang sudah tutup dan sebidang tanah kosong. Bukan tempat yang mewah, tetapi saat ini, kemewahan adalah hal terakhir yang ada di pikiranku. Yang kubutuhkan adalah 4 dinding, sebuah pintu yang bisa dikunci, dan waktu. Tanpa ragu, aku memutar kemudi dan mengarahkan mobil ke halaman parkir motel yang remang-remang itu. Aku mematikan mesin, dan keheningan kembali menyergap kami, lebih berat dari sebelumnya. Kita akan menginap di sini malam ini, ya, sayang? Kataku pada Bima, mencoba tersenyum untuk meyakinkannya. Meski aku tidak yakin siapa yang lebih butuh diyakinkan, dia atau diriku sendiri. Bima hanya mengangguk pelan. Matanya menatap bangunan motel itu dengan waspada. Saat aku melangkah keluar dari mobil, angin malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Aku menatap langit yang tak berbintang, merasa begitu kecil dan tersesat. Kami telah melarikan diri, tetapi aku masih tidak tahu apa yang kami hadapi. Satu-satunya kepastian yang kumiliki adalah tangan mungil putraku yang kini kembali kugenggam. Sebuah jangkar di tengah badai yang baru saja dimulai. Resepsionis motel itu adalah seorang pria parubaya dengan wajah lelah yang sepertinya sudah melihat segalanya. Ia tidak bertanya apa-apa saat melihatku, seorang wanita yang hanya mengenakan daster rumahan dan sandal jepit, bersama seorang anak laki-laki yang matanya bengkak karena menangis, memesan kamar untuk 1 malam pada pukul 8 malam. Ia hanya mengambil uang tunai yang kuangsurkan, memberikan kunci bernomor 12, dan kembali menatap layar televisi kecil di belakang mejanya. Baginya, kami mungkin hanyalah episode lain dalam drama malam yang tak ada habisnya. Aku bersyukur atas ketidakpeduliannya. Kamar nomor 12 terletak di ujung koridor luar yang remang-remang. Udara berbau apek dan desinfektan. Saat aku membuka pintu, bau itu semakin kuat. Ruangan itu kecil dan impersonal. Spray di atas tempat tidur berukuran queen tampak kaku dan terlalu putih di bawah cahaya lampu neon yang dingin. Ada sebuah televisi tabung model lama di atas meja, sebuah lemari kayu lapis yang salah satu pintunya sedikit miring, dan sebuah jendela yang menghadap langsung ke dinding bata bangunan sebelah. Ini adalah antitesis dari rumah kami. Dingin, tanpa cinta, tanpa kenangan. Namun, saat aku mendorong pintu hingga tertutup dan menguncinya 2 kali, suara klik dari grendel yang terpasang terasa seperti barikade pertama kami melawan dunia luar yang kini terasa begitu mengancam. Bima masih belum melepaskan tanganku. Ia menatap sekeliling ruangan dengan mata waspada, seolah monster bisa melompat keluar dari balik tirai tipis yang menutupi jendela. Aku menuntunnya untuk duduk di tepi tempat tidur. Kasurnya terasa keras dan dingin. Kita aman di sini, sayang, bisikku, melepaskan genggamannya dengan lembut dan mengusap rambutnya. Tidak ada yang bisa masuk. Ibu janji. Aku menyalakan televisi, bukan untuk menonton, tetapi untuk mengisi keheningan yang menyesakkan dengan suara apapun. Sebuah acara kuis dengan penonton yang tertawa riuh memenuhi ruangan, menciptakan kontras yang aneh dengan suasana hati kami. Aku pergi ke kamar mandi kecil, membasahi handuk bersih dengan air hangat, dan kembali untuk menyeka wajah Bima yang kotor karena air mata dan debu. Ia hanya diam, membiarkanku merawatnya. Matanya yang besar menatapku dengan tatapan yang membuat hatiku sakit. Ia terlihat begitu rapuh, begitu tua untuk usianya. Setelah memastikan ia sedikit lebih tenang, aku duduk di sampingnya, memegang kedua tangannya yang mungil. Bima, aku memulai dengan hati-hati. Sekarang,
Coba ceritakan pada ibu pelan-pelan. Semua yang kamu dengar. Jangan takut. Ibu tidak akan marah. Ibu hanya ingin mengerti. Bima menelan ludah. Ia menatap tangannya yang ada dalam genggamanku sejenak sebelum akhirnya mengangkat wajahnya. Bima. Bima sedang main di ruang tengah. Ia memulai. Suaranya kecil dan bergetar. Terus, Bima mau ambil mainan robot di kamar. Waktu Bima lewat depan ruang kerja ayah, pintunya tidak tertutup rapat. Ia berhenti sejenak, seolah mengumpulkan keberanian. Bima dengar suara ayah. Ayah lagi telepon. Tapi, suaranya aneh. Kayak orang mau nangis tapi juga marah. Aku mengangguk, mendorongnya untuk terus melanjutkan. Lalu, ayah bilang, aku tidak punya uang lagi. Aku sudah kasih semua. Terus orang di telepon itu kayaknya marah sama ayah. Lanjut Bima. Matanya mulai berkaca-kaca lagi. Terus ayah bilang, baik, baik. Aku akan lakukan. Malam ini, pastikan semuanya terlihat seperti perampokan biasa. Perampokan biasa. Kata-kata itu menggantung di udara, dingin dan tajam. Jantungku yang tadinya sudah sedikit tenang kini mulai berpacu lagi. Ini lebih buruk dari yang kuduga. Setelah itu, ayah diam sebentar. Bima melanjutkan, napasnya mulai terengah. Terus dia bilang suaranya pelan sekali. Bu, dia bilang, bagaimana dengan istri dan anakku? Aku menahan napas. Seluruh tubuhku menegang. Orang di telepon itu ngomong sesuatu. Bima tidak dengar jelas. Tapi habis itu, ayah bilang, baik. Urus mereka sekalian agar tidak ada saksi. Duniaku berhenti berputar. Udara seolah tersedot keluar dari paru-paruku. Kata-kata itu diucapkan oleh putraku dengan kepolosan yang mengerikan. Terasa seperti belati yang merobek jantungku. Tidak mungkin. Doniku? Doni yang selalu membacakan dongeng untuk Bima sebelum tidur? Doni yang akan memijat kakiku saat aku lelah? Doni yang menangis haru saat Bima lahir? Tidak mungkin dia mengucapkan kalimat sekeji itu. Bima, kamu yakin dengar itu? Sayang? Suaraku bergetar hebat. Aku benci diriku sendiri karena meragukannya. Tetapi pikiranku menolak untuk menerima kenyataan ini. Mungkin kamu salah dengar? Mungkin ayah sedang nonton film di laptopnya. Bima menggelengkan kepalanya dengan kuat. Air mata kembali membanjiri wajahnya. Bukan, Bu. Bukan film. Bima lihat ayah dari celah pintu. Ayah berdiri sambil pegang telepon. Dia jalan mondar-mandir. Dia kelihatan takut sekali. Serunya. Suaranya meninggi karena frustrasi. Bima tahu suara ayah. Bima tahu ayah tidak sedang nonton film. Makanya Bima lari ke dapur. Bima takut mereka datang. Aku menariknya ke dalam pelukanku. Tubuhnya bergetar hebat karena isak tangis. Aku memeluknya erat, mencoba menyalurkan kekuatan yang sebenarnya tidak kumiliki. Aku membisikkan kata-kata penenang di telinganya, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa ia anak yang berani, bahwa ibu ada di sini. Tapi semua kata-kata itu terasa hampa, karena aku sendiri sedang tenggelam dalam lautan teror. Di satu sisi, ada insting keibuanku yang menjerit bahwa Bima tidak mungkin berbohong tentang hal sebesar ini. Detailnya terlalu spesifik. Perampokan biasa. Tidak ada saksi. Itu bukan frasa yang akan diciptakan oleh imajinasi seorang anak 7 tahun. Namun di sisi lain, ada hatiku, hati seorang istri yang telah mencintai suaminya selama 10 tahun. Hatiku berteriak bahwa ini adalah kesalahpahaman yang mengerikan. Mungkin Doni dijebak. Mungkin ia dipaksa mengatakan hal-hal itu di bawah ancaman. Ya, itu pasti penjelasannya. Doni adalah korban, sama seperti kami. Ia tidak mungkin menjadi dalangnya. Setelah beberapa lama, tangis Bima mereda menjadi dengkuran halus. Ia tertidur dalam pelukanku, kelelahan secara fisik dan emosional. Aku membaringkannya dengan hati-hati di atas tempat tidur dan menyelimutinya. Aku duduk di kursi kayu yang keras di sudut ruangan, menatap wajah tidur putraku yang damai. Wajah inilah yang baru saja menyelamatkan hidupku,
berdasarkan sebuah cerita yang begitu mengerikan hingga sulit dipercaya. Aku kembali mencoba menelepon Doni. Masih sama. Ponselnya tidak aktif. Kenapa? Jika ia korban, kenapa ia mematikan ponselnya? Kenapa ia tidak mencoba menghubungiku? Keraguan mulai merayap masuk ke dalam benteng penyangkalanku, mencari celah-celah kecil untuk dihancurkan. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya duduk di sana, di dalam kamar motel yang dingin dan asing, sementara suara tawa palsu dari televisi terus mengalun. Aku merasa terdampar di sebuah pulau terpencil, terpisah dari semua yang kukenal dan kucintai. Aku terjebak di antara dua kebenaran yang mustahil. Suamiku adalah korban, atau suamiku adalah monster. Dan aku tahu, aku harus menemukan jawabannya. Demi Bima. Demi diriku sendiri. Aku harus menemukan bukti. Cahaya matahari pagi yang pucat menyusup masuk melalui celah di antara tirai tipis, mengiris kegelapan kamar motel yang terasa pengap. Aku tidak tidur sedetik pun. Sepanjang malam, aku duduk di kursi kayu yang keras itu, membiarkan suara statis dari televisi yang kini hanya menayangkan layar semut menjadi satu-satunya temanku. Setiap bayangan yang bergerak di luar jendela, setiap suara mobil yang lewat di jalan raya, membuat jantungku berlonjak. Aku terjebak dalam limbo yang menyiksa, di antara harapan putus asa bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk dan firasat mengerikan bahwa hidupku baru saja hancur berkeping-keping. Di atas tempat tidur, Bima masih terlelap. Napasnya teratur. Wajahnya damai. Dalam tidurnya, ia kembali menjadi anak laki-laki berusia 7 tahun yang polos, bukan saksi dari percakapan mengerikan yang telah mencabut kami dari akar kehidupan kami. Melihatnya, sebuah tekad yang dingin dan keras mulai terbentuk di dalam hatiku yang lelah. Aku tidak bisa terus-menerus dilumpuhkan oleh ketakutan dan keraguan. Menangis tidak akan mengubah apapun. Aku harus tahu yang sebenarnya. Aku berutang itu pada Bima. Pikiran pertamaku masih tertuju pada penyangkalan. Doni adalah korban. Seseorang pasti telah menjebaknya. Cerita Bima, meskipun detail, adalah kesaksian seorang anak kecil yang ketakutan. Aku butuh bukti nyata. Bukti yang bisa kugunakan untuk membersihkan nama suamiku dan membawa kami pulang. Aku harus membuktikan bahwa Doni tidak bersalah. Dari mana harus memulai? Polisi? Aku langsung menepis gagasan itu. Apa yang akan kukatakan pada mereka? Bahwa aku lari dari rumah karena putraku mendengar sesuatu yang aneh di telepon? Mereka akan menganggapku gila. Atau lebih buruk lagi, mereka akan menghubungi Doni, dan jika Doni memang dalam bahaya, itu hanya akan memperburuk keadaan. Tidak, aku harus bergerak sendiri, setidaknya untuk saat ini. Ponselku tergeletak di meja samping tempat tidur. Layarnya gelap. Sepanjang malam aku menatap benda itu, berharap benda itu akan menyala dengan panggilan dari Doni. Tapi tidak ada apa-apa. Dengan tangan gemetar, aku mengambilnya. Jika ini tentang uang, seperti yang Bima dengar dari penggalan percakapan ayahnya, aku tidak punya uang lagi, maka jejaknya pasti ada di rekening kami. Aku membuka aplikasi perbankan di ponselku. Jantungku berdebar kencang saat aku memasukkan kata sandi. Jari-jariku terasa kaku dan canggung. Halaman utama aplikasi muncul, menampilkan saldo rekening bersama kami. Angka yang tertera di sana membuat napasku tercekat. Saldo kami hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah. Tidak mungkin. Baru minggu lalu, Doni menunjukkan padaku rekening itu. Isinya masih puluhan juta. Ia bilang ia baru saja mendapatkan bonus besar dari proyek yang berhasil ia selesaikan. Dengan jari yang gemetar, aku membuka riwayat transaksi. Mataku membelalak ngeri saat melihat daftarnya. Dalam 3 minggu terakhir, ada serangkaian penarikan tunai dalam jumlah besar. 5 juta, 10 juta, lalu 5 juta lagi, dilakukan hampir setiap 2 atau 3 hari sekali dari mesin ATM yang berbeda-beda di seluruh kota. Transaksi terakhir, penarikan sebesar 15 juta rupiah, dilakukan kemarin siang. Keringat dingin mulai membasahi pelipisku. Ini tidak masuk akal. Untuk apa Doni menarik begitu banyak uang tunai tanpa memberitahuku? Kami tidak punya pengeluaran sebesar itu. Kami selalu membahas setiap pembelian besar bersama-sama.
Kebohongan tentang bonus itu kini terasa seperti duri tajam yang menusuk hatiku. Dia telah membohongiku. Aku mencoba mencari penjelasan rasional. Mungkin ia sedang menyiapkan kejutan untukku? Hadiah ulang tahunku memang sebentar lagi. Atau mungkin ia diam-diam membantu anggota keluarganya yang sedang kesulitan? Tapi penarikan tunai yang begitu sering dan acak terasa aneh. Terasa seperti kepanikan. Lalu, sebuah ingatan melintas di benakku. Begitu acak hingga hampir kulupakan. Sekitar 2 minggu yang lalu, saat aku sedang membersihkan bagasi mobil, Doni keluar dari rumah membawa sebuah tas ransel hitam yang sudah usang. Tas ransel yang biasa ia pakai saat kuliah dulu. Ini cuma barang-barang lama. Sayang. Nanti mau aku bereskan kalau ada waktu, katanya saat itu. Lalu meletakkan tas itu di sudut bagasi mobilku. Aku tidak memikirkannya lebih lanjut. Tapi kenapa di mobilku? Kenapa bukan di gudang? Tempat kami menyimpan semua barang lama? Sebuah firasat buruk merayapiku. Aku harus melihat isi tas itu. Aku bangkit sepelan mungkin, berusaha tidak membangunkan Bima. Aku mengambil kunci mobil, membuka kunci pintu kamar motel dengan hati-hati, dan menyelinap keluar ke udara pagi yang masih dingin. Parkiran motel hampir kosong. Aku bergegas menuju mobilku. Setiap langkah terasa berat. Bagasi terbuka dengan bunyi klik yang lembut. Di sanalah tas ransel itu berada, tersembunyi di balik ban serep. Debu tipis telah menyelimutinya. Jantungku berdebar begitu kencang hingga aku bisa mendengarnya di telingaku saat aku menarik resletingnya. Aku tidak tahu apa yang kuharapkan untuk kutemukan, tapi yang pasti bukan ini. Di bagian atas tumpukan ada beberapa map plastik. Aku membuka yang pertama. Isinya adalah beberapa lembar surat perjanjian pinjaman. Nama-nama perusahaannya tidak kukenali. Semuanya terdengar seperti aplikasi pinjaman online ilegal yang sering diberitakan di televisi. Nama Doni tertera jelas sebagai peminjam, dengan jumlah yang membuatku mual. Puluhan juta rupiah. Tanganku gemetar hebat saat aku membuka map kedua. Isinya lebih menyakitkan. Beberapa lembar surat gadai dari berbagai pegadaian. Aku mengenali deskripsi barang-barang yang tertera di sana. Gelang emas hadiah pernikahanku. Kalung berlian warisan dari ibuku. Cincin pertunanganku. Barang-barang berharga yang kukira tersimpan aman di kotak perhiasan kami di rumah. Ternyata sudah lama berpindah tangan. Tanggal pada surat-surat gadai itu cocok dengan tanggal penarikan uang tunai dari rekening kami. Aku terduduk lemas di bemper mobil. Napas terasa sesak. Udara seolah menipis di sekitarku. Jadi ini alasannya. Utang. Doni terlilit utang yang sangat besar. Dia telah menggadaikan kenangan kami, menguras tabungan kami, dan membohongiku selama berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan. Rasa sakit karena pengkhianatan begitu luar biasa, mengalahkan rasa takut yang selama ini menyelimutiku. Pria yang kucintai, pria yang kupercaya dengan seluruh hidupku, telah membangun sebuah dinding kebohongan yang begitu tinggi di antara kami. Aku merogoh lebih dalam ke dalam tas. Tanganku membentur benda keras. Sebuah ponsel. Bukan ponsel yang biasa dipakai Doni. Ini model lama, murah, dengan layar yang sudah tergores. Dengan firasat yang semakin buruk, aku menekan tombol dayanya. Ajaibnya, ponsel itu menyala. Tidak ada kata sandi. Layarnya menampilkan daftar pesan masuk yang membuat darahku seolah membeku. Pesan-pesan itu penuh dengan ancaman kasar, makian, dan tenggat waktu pembayaran yang mustahil. Beberapa di antaranya menyertakan foto rumah kami, foto mobilku, bahkan foto Bima yang sedang bermain ayunan di halaman belakang, diambil dari kejauhan. Mereka telah mengawasi kami. Penyangkalanku hancur berkeping-keping. Doni bukan korban. Dia adalah seseorang yang telah membuat pilihan-pilihan yang sangat buruk, menyeret kami ke dalam dunianya yang gelap dan berbahaya. Dan sekarang, rencana, perampokan biasa, dan kata-kata, urus mereka sekalian agar tidak ada saksi, tidak lagi terdengar seperti paksaan. Itu terdengar seperti sebuah jalan keluar yang putus asa dan mengerikan dari lubang yang ia gali sendiri. Aku menutup bagasi mobil dengan pelan. Bukti yang kucari telah kutemukan. Tapi itu bukanlah bukti yang kuharapkan.
Ini adalah bukti yang menghancurkan hatiku dan mengutuk suamiku. Aku menatap kembali ke jendela kamar motel nomor 12, tempat putraku tertidur. Wajahnya yang telah menyelamatkanku. Kini aku tahu, kami tidak hanya berlari dari orang asing yang jahat. Kami berlari dari pria yang seharusnya menjadi pelindung kami. Dan kami tidak akan pernah bisa kembali pulang. Aku tidak tahu berapa lama aku terduduk di bemper mobil yang dingin itu, memegang ponsel kedua Doni yang terasa seperti bom waktu di tanganku. Udara pagi yang tadinya hanya terasa sejuk kini terasa membekukan, meresap hingga ke tulang-tulangku. Setiap tarikan napas terasa sakit, seolah ada pecahan kaca di dalam paru-paruku. Pria yang kunikahi, ayah dari anakku, pahlawan dalam duniaku yang kecil dan sempurna, semuanya hanyalah ilusi. Topeng yang ia kenakan selama 10 tahun telah retak, dan di baliknya, aku menemukan wajah seorang monster yang tidak kukenali. Rasa sakit karena pengkhianatan begitu pekat, begitu total, hingga melumpuhkan. Setiap kenangan indah yang kumiliki bersamanya kini terasa tercemar. Saat ia membawakanku sarapan di tempat tidur, apakah saat itu ia sudah mulai berbohong? Saat kami tertawa bersama melihat Bima belajar naik sepeda, apakah di benaknya sudah ada benih-benih keputusasaan yang akan membawanya ke titik ini? Ciuman selamat malam yang ia berikan tadi malam sebelum aku tertidur. Apakah itu ciuman selamat tinggal dari seorang pengecut? Getaran hebat di tubuhku akhirnya menyadarkanku. Aku tidak bisa terus di sini. Aku harus kembali ke dalam sebelum Bima bangun dan menemukanku dalam keadaan hancur seperti ini. Dengan sisa-sisa kekuatan yang kumiliki, aku memasukkan kembali semua surat utang dan surat gadai ke dalam tas ransel, menyembunyikannya persis di tempat semula. Tapi ponsel itu adalah kotak Pandora milik Doni. Dan aku merasa belum selesai melihat semua kengerian di dalamnya. Aku menyelipkannya ke dalam saku dasterku dan menutup bagasi. Kembali ke dalam kamar motel terasa seperti memasuki sebuah makam. Bima masih tertidur, tidak menyadari bahwa dunia yang ia kenal telah lenyap selamanya. Aku masuk ke kamar mandi, mengunci pintu, dan bersandar di dinding keramik yang dingin. Aku tidak ingin Bima mendengarku jika aku mulai menangis atau berteriak. Di bawah cahaya lampu kamar mandi yang redup, aku kembali menyalakan ponsel itu. Jemariku menelusuri daftar kontak. Hanya ada beberapa nama yang disimpan dengan inisial aneh. Bos K. J. Tukang tagih. Tidak ada nama keluarga. Tidak ada teman. Ini adalah ponsel untuk dunia rahasianya. Kemudian aku kembali ke kotak masuk pesan. Aku sudah melihat ancaman-ancaman itu. Foto-foto kami yang mengerikan. Tapi mataku terpaku pada satu utas percakapan paling atas, dengan kontak yang disimpan sebagai solusi. Percakapan ini dimulai sekitar seminggu yang lalu. Aku membacanya dari awal, dan setiap kata adalah paku yang menancap lebih dalam ke peti mati pernikahanku. Doni, aku butuh bantuan. Mendesak. Solusi. Masalah yang sama? Utang? Doni. Lebih buruk, mereka mulai mengancam keluargaku. Aku tidak punya jalan keluar. Solusi, selalu ada jalan keluar. Tergantung seberapa besar bayarannya. Jantungku berdebar kencang. Aku terus menggulir ke bawah, membaca balasan demi balasan yang dingin dan transaksional. Mereka membahas tentang polis asuransi jiwa atasku dan Bima, polis yang kami ambil beberapa tahun lalu atas saran seorang agen asuransi. Doni menanyakan berapa lama proses klaimnya. Pria bernama Solusi ini menjawab dengan detail yang membuatku mual, seolah mereka sedang membahas proyek bisnis biasa. Lalu, aku sampai pada pesan-pesan dari 2 hari yang lalu. Doni, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka mengirim foto anakku di sekolah. Kapan bisa kita lakukan? Solusi, rumahmu sudah kami pantau. Besok malam adalah waktu yang tepat. Suami yang berduka karena istri dan anaknya tewas dalam perampokan brutal. Cerita klasik. Simpati publik akan melindungimu. Doni, pastikan terlihat nyata. Jangan sampai ada yang curiga. Solusi, serahkan padaku. Kau hanya perlu memastikan kau punya alibi yang kuat. Pergi keluar kota. Rapat mendadak. Setelah semuanya selesai, kami akan menghubungimu.
Bagianmu akan kami transfer setelah asuransi cair dan utangmu lunas. Dan kemudian, pesan terakhir dari Doni, yang dikirim kemarin sore, beberapa jam sebelum Bima menarikku keluar dari dapur. Pesan yang menghancurkan sisa-sisa harapan terakhir yang mungkin masih kumiliki. Doni, baik, aku akan lakukan. Tapi tolong jangan buat mereka terlalu menderita. Permintaan belas kasihan palsu itu adalah hal terburuk dari semuanya. Itu menunjukkan bahwa ia sadar sepenuhnya akan apa yang ia rencanakan. Ia telah menimbang nyawa kami, nyawa istri dan anaknya sendiri, dan memutuskan bahwa kami adalah harga yang pantas untuk dibayar demi kebebasannya. Dia bukan didorong ke tepi jurang. Dia melompat dengan sengaja, dan mencoba menarik kami bersamanya ke dasar. Aku menjatuhkan ponsel itu ke lantai. Suara benturannya terdengar keras di kamar mandi yang sunyi. Sebuah isak tangis yang kering dan menyakitkan akhirnya lolos dari tenggorokanku. Tidak ada air mata, hanya rasa sakit yang begitu murni hingga membakar. Pria yang kucintai telah merencanakan pembunuhanku dan pembunuhan putra kami. Wajah aslinya telah terungkap. Seorang pria lemah, egois, dan kejam yang tersembunyi di balik senyum hangat dan pelukan yang menenangkan. Semua kepingan teka-teki kini menyatu dengan sempurna. Kelelahan yang sering ia keluhkan, perjalanan bisnis mendadak yang semakin sering, kebohongannya tentang bonus, semuanya adalah bagian dari sandiwara besar ini. Dia bukan hanya seorang pembohong, dia adalah seorang aktor yang brilian, dan aku adalah penontonnya yang paling setia dan paling bodoh. Aku duduk di lantai kamar mandi yang dingin itu, memeluk lututku. Kemarahan mulai membara di dalam diriku, menggantikan rasa sakit dan keterkejutan. Kemarahan pada Doni atas pengkhianatannya. Kemarahan pada diriku sendiri karena begitu buta. Bagaimana mungkin aku tidak melihat tanda-tandanya? Bagaimana mungkin aku hidup di samping seorang pria yang mampu merencanakan hal sekeji ini dan tidak merasakan apa-apa? Tapi kemarahan itu juga memberiku kekuatan. Kabut kebingungan mulai sirna, digantikan oleh kejernihan yang tajam dan dingin. Aku tidak bisa hancur. Aku tidak boleh hancur. Di ruangan sebelah, ada seorang anak laki-laki yang telah mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkanku, yang intuisinya lebih tajam dari cintaku yang buta selama 10 tahun. Aku berutang segalanya padanya. Aku bangkit, memungut ponsel itu. Ini adalah bukti kejahatan Doni. Aku tidak bisa menghancurkannya. Aku juga tidak bisa membawanya ke polisi sekarang. Siapa yang akan mereka percayai? Aku atau Doni? Seorang pengusaha dengan reputasi baik yang mungkin akan melaporkan istri dan anaknya hilang? Rencana Doni mungkin telah gagal, tetapi itu tidak berarti bahayanya telah berlalu. Orang-orang yang ia sewa, para rentenir yang ia takuti, mereka semua masih di luar sana. Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan tadi malam. Dan itu berarti mereka mungkin akan datang mencari kami. Doni telah menyalakan api, dan sekarang aku dan Bima terjebak di tengah-tengahnya. Aku menghapus semua riwayat panggilanku ke Doni dari ponselku sendiri. Aku mematikan ponsel kedua itu dan menyembunyikannya di dasar tasku, di bawah semua barang-barang lainnya. Ini adalah senjataku, dan aku akan menggunakannya pada waktu yang tepat. Saat aku keluar dari kamar mandi, matahari sudah lebih tinggi. Aku melihat pantulan diriku di cermin lemari yang kusam. Wanita yang menatap balik bukanlah Lara yang kukenal kemarin. Matanya tampak lebih tua, lebih keras. Kehangatan di dalamnya telah digantikan oleh kobaran api yang dingin. Wajah istri yang naif telah hilang, dan yang tersisa hanyalah wajah seorang ibu yang akan melakukan apapun untuk melindungi anaknya. Saat aku melangkah keluar dari kamar mandi, berusaha menenangkan detak jantungku yang menggila, aku melihat Bima sudah duduk di tepi tempat tidur. Ia mengucek matanya. Rambutnya mencuat ke segala arah. Bu, Bima lapar. Rengeknya dengan suara serak khas orang baru bangun tidur. Untuk sesaat, dunia terasa normal. Ia hanyalah anakku, dan aku adalah ibunya, dan tugas pertamaku di pagi hari adalah memberinya makan. Tapi normalitas itu adalah ilusi yang rapuh. Sebuah gelembung tipis yang bisa pecah kapan saja. Aku memaksakan seulas senyum. Tentu, sayang. Kita cari sarapan enak, ya? Tapi tidak di sini.
Kita akan pergi ke tempat yang lebih bagus. Aku harus membuat semuanya terdengar seperti sebuah petualangan, sebuah liburan mendadak. Aku tidak boleh membiarkan teror yang menggerogoti jiwaku terlihat di wajahku. Kita mau liburan, Bu? Matanya langsung berbinar. Iya, sayang. Liburan kejutan dari ibu. Jawabku. Setiap kata terasa seperti kebohongan pahit di lidahku. Kami berkemas dalam diam. Tentu saja, tidak banyak yang harus dikemas. Aku hanya mengenakan daster yang sama sejak semalam, dan Bima masih memakai kaos dan celana pendeknya. Aku hanya memastikan tas tanganku yang kini berisi ponsel rahasia Doni dan kunci mobil ada padaku. Kami meninggalkan kamar motel nomor 12 tanpa menoleh ke belakang, seolah meninggalkan sebuah TKP. Saat menyerahkan kunci di resepsionis, pria yang sama hanya mengangguk tanpa minat. Aku bersyukur kami begitu mudah dilupakan. Begitu berada di dalam mobil dan melaju ke jalan raya, aku baru bisa sedikit bernapas. Tapi kelegaan itu tidak berlangsung lama. Setiap kali aku melirik kaca spion, paranoid mulai menjalari pikiranku. Setiap mobil sedan berwarna gelap yang melaju di belakang kami selama lebih dari 5 menit terasa seperti ancaman. Apakah itu mereka? Apakah orang-orang dari Solusi itu sudah menemukan jejak kami? Sekitar 1 jam kemudian, ketakutanku menjadi nyata. Sebuah sedan hitam dengan kaca film yang begitu pekat hingga aku tidak bisa melihat siapa di dalamnya terus membuntuti kami. Mobil itu menjaga jarak yang konstan, tidak menyalip meskipun jalanan cukup lengang. Jantungku serasa jatuh ke perut. Ini bukan imajinasiku. Bu, kenapa kita belok? Tanya Bima saat aku mengambil jalan keluar acak menuju sebuah kawasan perumahan yang sepi. Cuma mau lihat-lihat. Sayang. Siapa tahu ada taman bermain. Dalihku, tanganku mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Aku berbelok ke kanan, lalu ke kiri, menyusuri jalan-jalan kecil yang membingungkan. Sedan hitam itu masih di sana. Bayangan maut yang menempel pada kami. Panik mulai mencekikku. Aku menginjak gas, melesat melewati sebuah persimpangan. Di depan ada sebuah pusat perbelanjaan kecil yang ramai. Sebuah ide gila terlintas di benakku. Aku membelokkan mobil dengan tajam ke area parkir bawah tanah yang remang-remang, membuat ban berdecit. Aku berputar cepat di antara pilar-pilar beton, mencari jalan keluar di sisi lain. Syukurlah, ada. Aku melesat keluar kembali ke jalan raya utama, bergabung dengan lalu lintas yang padat, dan terus melaju tanpa berani melihat ke belakang. Selama 15 menit berikutnya, aku terus memantau kaca spion. Sedan hitam itu telah lenyap. Aku menepi di bahu jalan. Seluruh tubuhku gemetar hebat. Aku menyandarkan kepalaku di setir, mencoba mengatur napas yang tersengal-sengal. Di sampingku, Bima terdiam, wajahnya pucat. Ibu, ibu kenapa? Tanyanya pelan. Aku mengangkat kepala dan memaksakan senyum lagi. Tidak apa-apa, sayang. Tadi ibu hampir salah jalan. Maaf ya, bikin kamu takut. Aku tahu dia tidak sepenuhnya percaya, tapi dia hanya mengangguk. Insiden itu telah merenggut sisa-sisa kepolosannya. Aku sadar kami tidak bisa terus seperti ini. Kami butuh uang tunai, dan aku harus menyingkirkan ponselku. Mereka pasti bisa melacak kami lewat sinyal ponsel. Aku menjual satu-satunya perhiasan yang masih melekat di tubuhku, sebuah anting emas kecil, di sebuah toko perhiasan di kota kecil berikutnya. Uangnya tidak banyak, tapi cukup untuk membeli ponsel bekas murahan dan kartu SIM baru, serta untuk bertahan hidup beberapa hari. Ponsel lamaku kutinggalkan di toilet sebuah pom bensin, berharap itu bisa mengulur waktu. Hari-hari berikutnya terasa kabur, melebur menjadi satu siklus ketakutan dan pelarian yang tak berujung. Kami berpindah dari satu kota kecil ke kota kecil lainnya, tidak pernah tinggal lebih dari 1 malam di tempat yang sama. Tidur kami seringkali hanya di dalam mobil yang diparkir di tempat peristirahatan yang remang-remang, atau di depan masjid yang buka 24 jam. Mandi menjadi sebuah kemewahan. Makanan kami adalah roti dan selai dari minimarket, atau mie instan seduh jika kami cukup beruntung menemukan air panas. Aku menjadi ahli dalam hal-hal yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Mengamati keramaian,
mencari rute pelarian di setiap tempat yang kami datangi, dan yang paling utama, berbohong kepada putraku. "Kapan kita pulang, Bu?" tanyanya suatu malam, saat kami meringkuk di bawah satu selimut tipis di kursi belakang mobil. "Sebentar lagi, sayang. Ayah sedang menyiapkan kejutan besar untuk kita di rumah baru." Jawabku, suaraku serak. "Kenapa ayah tidak telepon?" "Ponsel ayah rusak. Nanti kalau sudah benar, pasti ayah langsung telepon kita." Setiap kebohongan terasa seperti sayatan kecil di hatiku. Aku sedang membangun sebuah benteng untuk melindunginya, tetapi benteng itu terbuat dari kebohongan, dan aku takut suatu saat nanti benteng itu akan runtuh dan menimpanya. Suatu sore, karena merasa bersalah telah memberinya makanan instan selama berhari-hari, aku memutuskan untuk mentraktirnya makan di sebuah warung soto sederhana di pinggir jalan. Kami duduk di pojok, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat Bima makan dengan lahap. Aku sedikit rileks, membiarkan diriku menikmati semangkuk soto hangat. Tiba-tiba, dua orang pria bertubuh besar masuk ke warung. Mereka tidak memesan makanan, hanya berdiri di dekat pintu. Mata mereka menyapu seluruh ruangan. Salah satu dari mereka menatap ke arah kami sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Atau mungkin itu hanya perasaanku? Aku tidak tahu lagi mana yang nyata dan mana yang paranoia. Tapi aku tidak mau mengambil risiko. "Bima, habiskan kuahnya. Kita pergi sekarang," bisikku mendesak. "Tapi ayamnya belum habis, Bu." "Sekarang, Bima," desisku, lebih tajam dari yang kumaksud. Aku meletakkan beberapa lembar uang di atas meja, menarik tangan Bima, dan berjalan cepat keluar dari warung, berusaha untuk tidak berlari. Aku tidak berani menoleh ke belakang untuk melihat apakah mereka mengikuti kami. Kami masuk ke mobil dan aku melaju secepat yang kubisa, meninggalkan kota itu dan semangkuk soto yang belum selesai kami makan. Malam itu, saat hujan turun dengan deras, mobil kami mulai mengeluarkan suara aneh, batuk-batuk seperti orang sakit. Aku menepi di sebuah pom bensin yang sudah tutup. Mesinnya mati dan tidak mau menyala lagi. Kami terdampar. Uangku semakin menipis. Bima mulai batuk-batuk. Mungkin karena kedinginan dan kelelahan. Aku duduk di kursi pengemudi, menatap tetesan air hujan yang mengalir di kaca depan, membiaskan lampu jalan menjadi corengan warna yang menyedihkan. Keputusasaan yang dingin dan berat menyelimutiku. Aku telah melakukan semua yang kubisa. Aku telah berlari, bersembunyi, berbohong. Tapi aku kalah. Aku tidak bisa melakukan ini sendirian. Aku butuh bantuan. Di tengah badai keputusasaan itu, sebuah ingatan muncul. Wajah kakak laki-lakiku, Rian. Kami sudah tidak berbicara hampir 2 tahun, sejak pertengkaran hebat tentang Doni, yang menurut Rian, terlalu sempurna untuk jadi kenyataan. Saat itu aku marah dan membelanya mati-matian. Sekarang, kata-kata Rian yang penuh ironi itu kembali menghantuiku. Menghubunginya adalah risiko. Itu mungkin hal pertama yang akan dipikirkan Doni atau orang-orangnya. Tapi risiko apa lagi yang kumiliki? Aku menatap Bima yang tertidur di kursi sebelah. Napasnya terdengar berat. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus menelan harga diriku dan meminta tolong pada satu-satunya orang yang mungkin masih tersisa di dunia ini yang peduli padaku. Hujan turun semakin deras, membentur atap mobil dengan ritme yang monoton dan menyedihkan, seolah menjadi musik pengiring bagi keputusasaanku. Di dalam mobil yang terasa seperti sangkar logam yang dingin, dunia kami menyempit menjadi hanya sebatas kaca jendela yang berembun. Di luar, lampu jalan dari pom bensin yang sepi memantulkan genangan air, menciptakan pemandangan yang kabur dan terdistorsi, persis seperti masa depanku. Bima meringkuk di kursi penumpang. Napasnya yang berat sesekali diselingi batu kering yang terdengar menyakitkan di tengah keheningan. Demamnya mulai terasa panas di telapak tanganku. Aku menatap ponsel murahan yang tergeletak di dashboard. Benda itu adalah satu-satunya jembatanku ke dunia luar. Namun aku terlalu takut untuk menyeberanginya. Selama berhari-hari, aku berhasil bertahan dengan kekuatanku sendiri, didorong oleh adrenalin dan insting keibuan. Tapi sekarang, dengan mobil yang mogok, uang yang hampir habis, dan anak yang sakit,
Aku harus mengakui kekalahanku. Aku tidak bisa melakukan ini sendirian. Wajah Rian, kakak laki-lakiku, terus muncul di benakku. Wajahnya yang tegas, matanya yang selalu tampak sedikit menghakimi, dan senyumnya yang jarang tapi tulus. Terakhir kali kami berbicara, percakapan kami berakhir dengan teriakan. Aku membelasutinya karena berani mengkritik Doni. "Kamu hanya iri karena aku bahagia," teriakku saat itu, sebelum menutup telepon dengan marah. Dan sekarang, ironisnya, aku harus mengakui bahwa kebahagiaan itu adalah sebuah kebohongan besar, dan Rian, dengan sinismenya, telah melihat retakan yang tidak ingin kulihat. Menelannya harga diri adalah hal yang sulit. Menghubungi Rian berarti mengakui segalanya. Bahwa aku salah, bahwa aku bodoh, bahwa pernikahanku adalah sebuah bencana, dan bahwa aku telah gagal total. Tapi kemudian aku melihat Bima menggigil dalam tidurnya, dan harga diriku terasa begitu tidak penting. Keselamatan anakku adalah satu-satunya yang berarti. Dengan tangan yang gemetar hebat, aku mengambil ponsel itu. Aku harus keluar dari mobil. Aku tidak ingin Bima mendengar percakapan ini, mendengar kepanikan dalam suaraku. Aku membuka pintu sepelan mungkin, membiarkan udara malam yang dingin dan basah menerpa wajahku. Aku berjalan ke bawah kanopi pom bensin, berlindung dari hujan yang paling deras, dan menekan nomor Rian yang kuhafal di luar kepala. Setiap nada dering terasa seperti satu abad. Jantungku berdebar sangat kencang. Aku takut Rian tidak akan mengangkatnya. Mungkin dia sudah mengganti nomornya. Mungkin dia melihat nomorku yang tidak dikenal dan mengabaikannya. Tepat saat aku hampir menyerah dan mematikan panggilan, sambungan itu terhubung. "Halo." Suara Rian terdengar serak, khas orang yang terganggu di malam hari. Hening sejenak, tenggorokanku tercekat. Aku tidak bisa mengeluarkan suara. "Halo? Siapa ini?" Tanyanya lagi, kali ini dengan nada sedikit kesal. "Kak." Bisikku, suaraku pecah dan nyaris tak terdengar. Di seberang sana hening. Aku bisa membayangkan keningnya berkerut, mencoba mengenali suara yang sudah lama tidak ia dengar. "Lara?" tanyanya, penuh keraguan. "Iya, Kak, ini aku." Jawabku, dan pertahananku pun runtuh. Isak tangis yang kutahan selama berhari-hari akhirnya meledak. "Ra? Ada apa? Kenapa kau menangis? Di mana kau?" Rentetan pertanyaannya terdengar panik. Nada kesalnya langsung hilang, digantikan oleh kekhawatiran seorang kakak. Aku butuh bantuan, Kak." Ucapku di sela-sela isak tangis. "Aku dalam masalah besar." "Masalah apa? Di mana Doni?" Biar aku bicara padanya. Nama Doni yang disebut begitu saja membuatku terdiam. "Doni, masalahnya adalah Doni," kataku pelan. Kami tidak bersamanya." Aku bisa merasakan keraguan dan kecurigaan dalam keheningannya. "Apa maksudmu? Kalian bertengkar?" "Ra, ini sudah larut malam." "Bukan bertengkar, Kak. Ini lebih buruk. Jauh lebih buruk," kataku, berusaha mengendalikan suaraku. Aku tidak bisa menceritakannya di telepon. Aku dan Bima kami dalam bahaya. Tolong, Kak. Aku tidak tahu harus pergi kemana lagi." Aku menambahkan bagian terakhir dengan suara memohon, membuang semua sisa harga diriku. Saat aku menyebut nama Bima, aku mendengar napasnya tertahan. "Bima bersamamu? Dia baik-baik saja." Tepat pada saat itu, dari dalam mobil, terdengar suara batuk Bima yang keras. Meskipun samar, aku tahu Rian mendengarnya. "Dia sakit," bisikku. Air mataku kembali mengalir. "Kami terjebak. Mobil kami mogok. Dan aku takut, Kak." Seketika itu juga, semua keraguan dalam suara Rian lenyap. Yang tersisa hanyalah nada tegas seorang kakak yang protektif. "Dengar, Ra. Lupakan semua pertengkaran kita. Lupakan semua hal bodoh yang pernah kita katakan. Kau adikku, dan Bima keponakanku. Katakan padaku di mana kau sekarang. Aku akan datang." Kepercayaan dalam suaranya begitu mutlak, begitu menenangkan, hingga membuat kakiku terasa lemas karena lega.
Aku tidak tahu persis. Di suatu tempat di jalan lintas selatan. Ada pom bensin Pertamina yang sudah tutup di kota bernama Karangtengah. Kataku sambil membaca papan nama kota yang sudah pudar di kejauhan. Karangtengah. Oke, aku tahu tempat itu. Sekitar 3 jam dari sini. Katanya, suaranya kini penuh perhitungan. Jangan kemana-mana. Kunci semua pintu mobil. Jangan bicara dengan siapapun. Jika ada mobil yang mendekat, jangan buka pintunya. Kau mengerti, Ra? Mengerti, jawabku lirih. Aku berangkat sekarang. Aku akan terus menyalakan teleponku. Hubungi aku jika ada apa-apa. Aku janji, aku akan sampai di sana secepat mungkin. Terima kasih, Kak. Bisikku. Sebuah ucapan yang terasa tidak cukup untuk mengungkapkan rasa syukurku yang meluap. Jaga dirimu dan Bima. Panggilan itu berakhir. Aku berdiri di bawah hujan selama beberapa saat, membiarkan airnya membasahi wajahku, menyamarkan air mataku. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku tidak merasa sendirian. Sebuah jangkar telah dilemparkan ke dalam badai kehidupanku, dan aku berpegangan padanya dengan sekuat tenaga. Aku kembali ke mobil. Tubuhku basah kuyup tapi hatiku terasa sedikit lebih hangat. Aku memindahkan Bima ke kursi belakang, menyelimutinya dengan selimut tipis kami dan jaket yang kuambil dari bagasi. Aku duduk di sebelahnya, memeluknya erat, mencoba mentransfer sisa-sisa kehangatan tubuhku padanya. 3 jam berikutnya adalah penantian yang paling menyiksa dalam hidupku. Setiap sorot lampu mobil yang mendekat membuat jantungku berdebar. Campuran antara harapan dan ketakutan. Aku terus mengintip ke jalanan yang gelap, berdoa agar mobil berikutnya adalah mobil Rian, bukan sedan hitam atau wajah-wajah asing yang mengancam. Aku menceritakan dongeng pada Bima yang setengah tertidur, suaraku bergetar, lebih untuk menenangkan diriku sendiri daripada dirinya. Tepat saat fajar mulai menyingsing, mengubah langit yang kelam menjadi abu-abu, sebuah mobil SUV yang sangat kukenali melambat dan berbelok masuk ke halaman pom bensin. Mobil itu berhenti beberapa meter dari mobilku. Pintunya terbuka, dan Rian keluar. Dia tampak lebih tua dari yang kuingat, dengan beberapa uban di pelipisnya. Tapi dia berdiri tegap dan kokoh, mercusuar di tengah lautan keputusasaanku. Dia berjalan cepat ke arah mobilku. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran saat melihat keadaanku melalui kaca jendela. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengetuk jendela dengan pelan. Aku membuka kuncinya. Saat pintu terbuka dan udara segar masuk, aku tahu bahwa babak pertama dari pelarian kami telah berakhir. Bantuan telah tiba. Saat pintu mobil terbuka, wajah Rian adalah hal pertama yang kulihat dengan jelas setelah berhari-hari hanya melihat bayangan ketakutan. Kekhawatiran terukir dalam didahinya saat matanya memindai penampilanku yang acak-acakan. Daster kotor, rambut kusut, dan lingkaran hitam di bawah mata yang menceritakan kisah tanpa perlu kata-kata. Dia tidak membuang waktu untuk bertanya. Bima mana? Tanyanya. Suaranya serak namun tegas. Aku bergeser, menunjukkan Bima yang meringkuk di kursi belakang, terbungkus jaket kebesaran. Rian segera membuka pintu belakang. Dia menempelkan punggung tangannya ke dahi Bima, dan rahangnya mengeras. Dia demam tinggi. Kita harus membawanya ke dokter sekarang. Tanpa banyak bicara, dia dengan hati-hati mengangkat tubuh Bima yang lemas dan memindahkannya ke kursi belakang SUV-nya yang hangat dan bersih. Dia membantuku pindah ke kursi penumpang depan, lalu mengambil tasku dari mobilku yang mogok. Tinggalkan mobilnya. Nanti kurus, katanya, seolah mengerti bahwa mobil itu lebih dari sekadar kendaraan. Itu adalah saksi bisu pelarian kami, dan aku tidak ingin melihatnya lagi. Perjalanan terasa sunyi. Rian fokus menyetir. Sesekali melirik ke arah Bima melalui kaca spion. Aku hanya bisa menatap kosong ke jalanan yang mulai ramai oleh aktivitas pagi. Kehadiran Rian yang tenang dan kompeten terasa seperti balsem bagi jiwaku yang lelah. Dia tidak membanjiriku dengan pertanyaan. Dia tahu aku akan bicara saat aku siap. Prioritasnya jelas. Bima. Dia membawa kami ke sebuah klinik 24 jam di pinggiran kota. Di sana, Bima diperiksa oleh dokter dan diberi obat penurun demam serta antibiotik untuk infeksi tenggorokannya.
Melihat Bima akhirnya mendapatkan perawatan yang layak membuatku sedikit bisa bernapas. Setelah menebus obat, Rian membawa kami bukan ke rumahnya, melainkan ke sebuah apartemen servis kecil yang ia sewa atas nama perusahaannya. Tempat ini aman. Tidak ada yang akan mencarimu di sini, jelasnya sambil membuka pintu. Apartemen itu kecil namun bersih. Rian segera menidurkan Bima di kamar, menyelimutinya dengan selimut tebal. Setelah memastikan keponakannya nyaman, dia keluar ke ruang tengah tempatku duduk membeku di sofa. Dia membuatkan 2 cangkir teh hangat, meletakkan satu di depanku, lalu duduk di kursi seberang, menatapku dengan tatapan sabar yang menusuk. "Sekarang ceritakan," katanya pelan. "Semuanya, dari awal." Dan aku pun bercerita. Kata-kata mengalir deras seperti bendungan yang jebol. Aku menceritakan tentang Bima yang menarikku dari dapur, pelarian kami yang tanpa arah, sedan hitam yang membuntuti kami, dan malam-malam yang kami habiskan di dalam mobil. Lalu, dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ponsel kedua Doni dari tasku. Aku menyodorkannya pada Rian. "Semua jawabannya ada di sini," bisikku. Rian mengambil ponsel itu. Wajahnya yang tenang berubah menjadi topeng kemarahan saat dia membaca pesan demi pesan. Aku melihat rahangnya mengeras. Urat-urat di lehernya menonjol. Dia membaca tentang utang, ancaman, dan akhirnya, percakapan dingin dengan kontak bernama Solusi yang merencanakan pembunuhan kami. Saat dia sampai pada pesan terakhir Doni, "Jangan buat mereka terlalu menderita." Dia membanting ponsel itu ke meja kopi. Suaranya menggelegar di apartemen yang sunyi. "Bajingan," desisnya. Matanya berkilat karena amarah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia bangkit dan mondar-mandir. Tangannya terkepal erat. "Aku tahu. Sejak awal aku tahu ada yang tidak beres dengan pria itu. Terlalu sempurna, terlalu licin." Kemarahannya, anehnya, tidak membuatku takut. Justru sebaliknya. Rasanya seperti semua kemarahan yang tidak bisa kuungkapkan kini memiliki wujud fisik di hadapanku. Setelah beberapa saat, dia berhenti dan menatapku. Kemarahannya sedikit mereda, digantikan oleh ekspresi yang lebih terfokus dan strategis. "Kita tidak bisa terus berlari, Ra," katanya dengan suara mantap. "Orang-orang seperti ini tidak akan berhenti. Jika mereka tidak bisa menemukanmu, mereka akan mengancamku, atau orang tua kita. Kita harus menghentikan ini, sekarang juga." "Tapi bagaimana?" tanyaku putus asa. "Kita tidak tahu siapa mereka." "Kita punya ini," katanya sambil menunjuk ponsel di meja. "Ini lebih dari cukup. Kita akan pergi ke polisi." Jantungku mencelos. Polisi? Gagasan itu membuatku takut. Apakah mereka akan percaya padaku? "Mereka harus percaya," jawab Rian tegas. "Dengan bukti ini, mereka tidak punya pilihan. Dengar, aku punya kenalan seorang perwira polisi yang bisa kupercaya. Kita tidak akan pergi ke kantor polisi sembarangan. Kita akan menemuinya langsung. Kau dan Bima akan aman, aku janji." Beberapa jam kemudian, setelah aku mandi dan berganti pakaian dengan beberapa baju yang dibelikan Rian, kami berada di sebuah ruangan sunyi di sebuah unit kepolisian khusus. Kami bertemu dengan kenalan Rian, seorang detektif parubaya bernama Pak Indra, yang memiliki tatapan tajam namun menenangkan. Dengan Rian di sisiku, aku menceritakan kembali semuanya kepada Pak Indra. Dia mendengarkan dengan saksama, tanpa menyela. Setelah aku selesai, dia memeriksa ponsel kedua Doni. Wajahnya yang tenang menjadi semakin serius dengan setiap pesan yang ia baca. "Ini bukan sekadar ancaman, Bu Lara," katanya akhirnya, meletakkan ponsel itu dengan hati-hati ke dalam kantong bukti. "Ini adalah konspirasi terencana untuk melakukan pembunuhan. Suami Anda dan rekan-rekannya adalah orang-orang yang sangat berbahaya." "Lalu apa yang harus kami lakukan?" tanya Rian. Pak Indra bersandar di kursinya. "Kami bisa saja mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk suami Anda sekarang. Tapi itu hanya akan menangkap kepalanya. Ular-ular lainnya akan bersembunyi. Jika kita ingin menangkap semua jaringannya, termasuk orang yang disebut Solusi ini, kita perlu memancing mereka keluar."
Dia berhenti sejenak, lalu menatapku. Dan satu-satunya umpan yang akan mereka makan adalah Anda. Rasa dingin menjalari tulang punggungku. Maksud Bapak? Kami ingin Anda menelepon suami Anda. Jelas Pak Indra. Berpura-puralah Anda ketakutan, kebingungan, dan ingin pulang. Katakan padanya Anda dan Bima berhasil kabur dari perampok, dan sekarang bersembunyi entah di mana. Minta dia untuk menjemput Anda di suatu tempat. Tidak. Sela Rian dengan cepat. Nada protektifnya muncul. Itu terlalu berbahaya. Saya tidak akan membiarkan adik saya menjadi umpan. Kami akan memastikan keamanannya 100%, Pak Rian. Balas Pak Indra dengan tenang. Kami akan memilih lokasi publik yang ramai. Tim kami akan menyamar di seluruh area. Kami akan memasang penyadap di tubuh Bu Lara. Suami Anda tidak akan bisa mendekat dalam jarak 10 meter tanpa kami tangkap. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuat mereka semua muncul. Doni pasti akan menghubungi solusi untuk meminta bantuan atau untuk memberitahu bahwa umpannya telah kembali. Aku terdiam, menimbang pilihan yang mustahil. Terus hidup dalam ketakutan, atau menghadapi iblis itu secara langsung untuk terakhir kalinya demi mengakhiri segalanya. Aku menatap Rian. Lalu aku memikirkan Bima yang tertidur di apartemen. Wajahnya yang damai. Aku tidak ingin dia tumbuh dewasa dengan terus menoleh ke belakang. Saya akan melakukannya, kataku. Suaraku lebih mantap dari yang kuduga. Rian menatapku. Matanya penuh protes. Tapi dia melihat tekad di wajahku. Dia hanya bisa mengangguk pasrah. Sore itu, aku duduk di sebuah ruangan di kantor polisi. Sebuah alat penyadap kecil dipasang di kerah bajuku. Di hadapanku, sebuah telepon diletakkan di atas meja, sudah terhubung ke alat perekam. Pak Indra dan Rian berdiri di belakang kaca satu arah, mendengarkan melalui pengeras suara. Ingat, Bu, kata Pak Indra melalui interkom. Anda adalah istri yang ketakutan. Anda mencintainya. Anda bingung. Dan Anda hanya ingin perlindungan darinya. Siap. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Seorang petugas menekan nomor Doni. Jantungku berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Setelah beberapa nada dering, dia mengangkatnya. Halo. Suara Doni terdengar tegang dan letih. Doni? Bisikku. Sengaja membuat suaraku bergetar dan penuh isak tangis. Ini aku, Lara. Hening yang lama di seberang sana. Aku bisa mendengar napasnya yang berat. Lara? Ya Tuhan. Kamu di mana? Aku sudah hampir gila mencarimu. Apa yang terjadi? Suaranya adalah campuran sempurna antara kelegaan dan kepanikan seorang aktor ulung. Aku tidak tahu. Isaku. Malam itu, ada orang masuk ke rumah. Mereka mau menculik kami. Tapi aku berhasil kabur dengan Bima. Aku takut sekali. Doni. Kabur? Syukurlah. Di mana kalian sekarang? Bima baik-baik saja. Dia demam. Kami bersembunyi di sebuah penginapan kecil. Aku tidak tahu ini di mana. Aku hanya terus menyetir. Doni. Aku takut. Orang-orang itu. Aku pikir mereka masih mencari kami. Tolong kami. Doni, jemput kami. Aku membiarkan kalimatku menggantung, penuh keputusasaan. Aku mendengarnya mengumpat pelan. Tenang, sayang, tenang. Aku akan menjemput kalian. Kirimkan saja alamatnya. Aku akan segera ke sana. Jangan, kataku cepat, mengikuti skenario dari Pak Indra. Aku takut mereka mengikuti ponselku. Kita bertemu saja di suatu tempat. Di Mall Citra Garden. Di food court lantai atas. Besok siang. Jam 2. Jangan bawa siapa-siapa. Aku takut. Ada jeda lagi. Aku bisa membayangkan otaknya bekerja keras. Menimbang risiko dan peluang. Ketamakannya, keputusasaannya, akhirnya menang. Baik. Katanya akhirnya. Mall Citra Garden. Food court. Jam 2 siang. Aku akan ke sana. Sendirian. Jangan khawatir. Sayang. Semuanya akan baik-baik saja sekarang.
Aku akan melindungimu. Kata-kata terakhirnya membuat perutku mual. Cepatlah, Doni. Aku takut, bisikku, sebelum menutup telepon. Aku bersandar di kursi. Seluruh energiku terkuras habis. Di ruangan sebelah, aku tahu Rian dan Pak Indra sedang bergerak cepat. Perangkap telah dipasang. Besok siang, aku akan bertemu dengan pria yang merencanakan kematianku untuk terakhir kalinya. Malam sebelum pertemuan itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Tidur adalah hal yang mustahil. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah Doni muncul. Bukan wajah penuh senyum yang dulu kucintai, tetapi wajah monster yang tersembunyi di baliknya, yang dengan dingin merencanakan kematianku. Aku berbaring di samping Bima di apartemen yang aman itu, mendengarkan napasnya yang teratur. Demamnya sudah turun, dan melihatnya tidur dengan damai memberiku kekuatan. Inilah alasannya, pikirku. Semua ini kulakukan untuknya, agar dia bisa memiliki masa depan di mana dia tidak perlu lagi menarik lengan ibunya dengan panik. Pagi harinya, suasana di apartemen terasa tegang. Rian berusaha bersikap normal, membuat sarapan dan mengajak Bima menonton kartun, tetapi aku bisa melihat kekhawatiran di matanya setiap kali dia menatapku. Dia telah mengatur agar seorang teman wanitanya, seorang psikolog anak, datang untuk menjaga Bima selagi kami pergi. Aku memeluk Bima begitu erat sebelum pergi, seolah aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Ibu hanya pergi sebentar dengan Paman Rian. Jadilah anak baik, ya, bisikku, menahan air mata. Bima, yang masih sedikit pucat tapi sudah ceria, hanya mengangguk dan kembali fokus pada televisinya. Tidak menyadari drama hidup dan mati yang akan dijalani ibunya. Mall Citra Garden ramai seperti yang diperkirakan. Suara musik pop, obrolan pengunjung, dan pengumuman dari pengeras suara menciptakan kebisingan yang hiruk-pikuk, latar yang sempurna untuk sebuah operasi senyap. Pak Indra menemuiku dan Rian di sebuah ruangan manajemen di lantai dasar. Di sana, beberapa petugas berpakaian preman sudah berkumpul, mempelajari denah mal. Semua pintu masuk dan keluar sudah kami awasi. Jelas Pak Indra, suaranya tenang dan profesional. Tim kami tersebar di seluruh food court dan lantai di sekitarnya. Ada yang menyamar sebagai petugas kebersihan, pasangan yang sedang berkencan, bahkan penjaga toko mainan. Anda akan berada di tengah-tengah jaring kami, Bu Lara. Tidak ada yang bisa menyentuh Anda. Seorang petugas wanita membantuku memasang kembali alat penyadap dan sebuah kamera kancing yang sangat kecil. Jantungku berdebar tak karuan. Bagaimana jika dia membawa senjata? Tanyaku dengan suara bergetar. Itulah sebabnya kami tidak akan membiarkannya terlalu dekat, jawab Pak Indra. Saat kami melihat pergerakan yang mencurigakan, baik darinya maupun dari orang lain yang mengawasinya, kami akan langsung bergerak. Tugas Anda hanya satu. Tetap tenang dan ikuti percakapan. Jangan mencoba menjadi pahlawan. Rian menggenggam tanganku erat. Aku ada di ruang monitor bersama Pak Indra. Aku akan melihat dan mendengar semua yang terjadi. Kau tidak sendirian, Ra. Pukul 1:30 siang. Aku berjalan sendirian menuju food court di lantai 3. Setiap langkah terasa berat. Food court itu penuh sesak. Aku memilih meja di area yang agak terbuka, seperti yang diinstruksikan, memberiku pemandangan ke eskalator utama. Aku memesan segelas es teh manis, tetapi tanganku terlalu gemetar untuk memegangnya dengan benar. Aku duduk di sana, seorang wanita biasa dengan pakaian sederhana, umpan yang menunggu pemangsanya. Menit-menit berlalu seperti jam. Aku mengamati wajah-wajah di sekitarku. Seorang petugas kebersihan yang mengepel lantai tidak jauh dariku. Sepasang anak muda yang tertawa sambil makan kentang goreng. Seorang ibu yang menenangkan bayinya yang menangis. Siapa di antara mereka yang bertugas melindungiku? Ketegangan membuatku mual. Tepat pukul 2:05, aku melihatnya. Doni muncul di puncak eskalator. Dia tampak mengerikan. Wajahnya kuyu, rambutnya sedikit berantakan, dan dia mengenakan kemeja yang sama yang kulihat 2 hari lalu. Dia bukan lagi pria rapi dan menawan yang kukenal. Dia tampak seperti buronan, matanya bergerak liar, memindai seluruh food court dengan paranoia yang jelas.
Saat matanya bertemu dengan mataku, ekspresinya berubah. Ada sedikit kelegaan, tetapi juga ketegangan yang luar biasa. Dia berjalan ke arah mejaku, langkahnya ragu-ragu. Saat dia semakin dekat, aku bisa mencium bau keringat asam yang samar. "Lara," sapanya. Suaranya serak. Dia menarik kursi dan duduk di hadapanku. "Syukurlah. Aku khawatir sekali." "Aku juga," jawabku, memainkan peranku. Aku menatapnya, mencoba mencari sisa-sisa pria yang pernah kucintai, tetapi tidak ada yang tersisa. Yang kulihat hanyalah orang asing yang penuh keputusasaan. "Di mana saja kamu, Doni? Kenapa ini semua terjadi?" "SSST, jangan di sini," katanya cepat. Matanya kembali berkeliling. "Kita harus pergi dari sini. Tempat ini tidak aman." "Di mana Bima?" Dia kutitipkan pada seseorang. "Aku tidak mau membawanya sebelum aku yakin semuanya aman," jawabku, sesuai skenario. "Apa yang tidak aman, Doni? Siapa orang-orang yang mengejar kita?" Dia menghela napas panjang, tampak sangat lelah. "Ceritanya panjang, sayang. Aku membuat beberapa kesalahan bisnis. Aku berutang pada orang yang salah. Tapi semua akan baik-baik saja sekarang karena kamu sudah kembali. Kita akan memulai hidup baru, jauh dari sini." Dia mencoba meraih tanganku di atas meja, tetapi aku secara refleks menariknya. Raut wajahnya mengeras sesaat. "Kita harus pergi sekarang, Ra. Aku sudah memesan tiket." Tepat saat itu, aku melihatnya. Di seberang food court, dua pria berwajah keras yang tidak kukenali berdiri dan mulai berjalan perlahan ke arah kami. Mereka jelas bukan polisi. Aku merasakan gelombang dingin ketakutan. Mereka adalah orang-orangnya. "Doni, siapa mereka?" tanyaku, membiarkan nada panik yang tulus masuk ke dalam suaraku. Doni melirik ke arah yang kutunjuk. Wajahnya menjadi pucat. Mereka hanya teman yang akan membantu kita. Ayo pergi sekarang." Dia bangkit dan mencoba menarik lenganku. Itulah sinyalnya. Dalam sekejap, kekacauan meletus. Petugas kebersihan yang tadi mengepel lantai tiba-tiba menjatuhkan alat pelnya dan menerjang salah satu pria berwajah keras. Pasangan muda yang sedang makan kentang goreng melompat dari kursi mereka, dan dalam gerakan yang terlatih, mereka membekuk pria kedua. Di sekeliling kami, belasan orang yang tadinya tampak seperti pengunjung biasa kini bergerak serempak. "Polisi! Jangan bergerak!" Teriakan itu menggema di seluruh food court. Doni membeku karena terkejut. Matanya melotot tidak percaya. Sebelum dia sempat bereaksi, dua petugas berpakaian preman sudah berada di belakangnya, memborgol tangannya dengan cepat dan efisien. "Lara, kenapa?" bisiknya, menatapku dengan campuran kebingungan, pengkhianatan, dan keputusasaan total. 6 bulan kemudian, aroma kaldu ayam yang gurih dan jahe yang hangat menguar di udara, menari-nari di dapur kecil yang bermandikan cahaya matahari pagi. Tidak ada lagi wangi rendang yang pekat. Tidak ada lagi rempah-rempah kompleks yang dulu kususun demi memuaskan selera seorang pria. Dapur ini jauh lebih kecil dari dapurku yang dulu. Dindingnya berwarna krem sederhana. Perabotannya fungsional, bukan untuk dipamerkan. Tapi di sini, di ruang sempit yang menghadap ke taman bermain kecil di bawah, aku menemukan kedamaian yang tidak pernah kurasakan di rumah megahku dulu. Aku mengaduk sup di dalam panci. Potongan wortel oranye dan kentang pucat berputar-putar di antara daging ayam yang empuk. Tanganku bergerak dengan ritme yang tenang dan mantap. Sebuah rutinitas yang menenangkan. Jendela dapur terbuka, membiarkan masuk suara tawa anak-anak yang sedang bermain dan angin sepau-sepau yang membawa aroma rumput yang baru dipotong. Ini adalah musik latar hidupku yang baru. Jauh dari keheningan mencekam yang dulu kusalahartikan sebagai ketentraman. Tiba-tiba, sepasang lengan kecil melingkari pinggangku dari belakang. Sebuah pelukan erat yang membuatku sedikit terkejut. Aku tersenyum bahkan sebelum aku menoleh. "Baunya enak, Bu." Sebuah suara ceria berbisik di punggungku. Aku mematikan api kompor dan berbalik untuk memeluk Bima. Putraku. Cahaya hidupku. Wajahnya tidak lagi pucat dan penuh ketakutan.
Pipinya sudah kembali berisi. Matanya berbinar-binar dengan kejernihan khas anak-anak. Dan senyumnya adalah matahari terbitku setiap hari. Dia tidak lagi menarik lenganku dengan panik. Sentuhannya kini penuh kehangatan dan rasa percaya. Sup ayam kesukaan jagoan ibu sudah hampir matang. Kataku sambil mencium puncak kepalanya yang wangi sampo apel. Asyik. Serunya. Dia melepaskan pelukannya dan melompat-lompat kecil. Paman Rian janji mau membawakan es krim nanti sore kalau Bima jadi anak baik. Memangnya Bima sudah jadi anak baik hari ini? Godaku sambil mengangkat sebelah alisku. Dia mengangguk dengan semangat. Sudah. Bima sudah membereskan semua mainan dan membantu ibu menyiram bunga di balkon. Aku tertawa. Tawa yang tulus dan ringan. Baiklah. Kalau begitu es krim akan menantimu. Saat aku melihatnya berlari kecil kembali ke ruang tengah untuk melanjutkan gambarnya, hatiku dipenuhi oleh rasa syukur yang begitu meluap hingga terasa sesak. 6 bulan terakhir adalah sebuah perjalanan mendaki yang terjal. Ada hari-hari di mana aku hanya ingin meringkuk di bawah selimut dan menangis. Proses hukum adalah sebuah mimpi buruk yang harus kujalani dengan mata terbuka. Aku harus memberikan kesaksian, menceritakan kembali pengkhianatan Doni di depan orang-orang asing. Doni dijatuhi hukuman penjara yang panjang atas percobaan pembunuhan berencana dan keterlibatannya dengan sindikat kriminal. Aku tidak menghadiri sidang putusannya. Rian yang memberitahuku hasilnya. Aku tidak merasakan kemenangan atau kepuasan, hanya kelegaan yang hampa. Pintu itu akhirnya tertutup rapat, dan aku tidak perlu lagi menoleh ke belakang. Dengan bantuan Rian, aku menjual rumah kami, rumah yang kubangun dengan cinta dan harapan, yang ternyata fondasinya terbuat dari kebohongan. Sebagian besar hasilnya habis untuk membayar sisa utang Doni yang legal dan biaya pengacara. Sisanya cukup untuk memulai hidup baru di kota ini, di apartemen sewa 2 kamar yang sederhana ini. Kami pindah hanya dengan membawa pakaian dan beberapa barang pribadi. Aku meninggalkan semua perabotan mewah, semua kenangan yang menempel pada benda-benda mati itu. Awalnya terasa aneh. Aku, yang terbiasa dengan kemewahan, kini harus menghitung setiap pengeluaran. Aku mulai bekerja paruh waktu sebagai penerjemah lepas dari rumah. Pekerjaan yang dulu kulakukan sebelum menikah. Penghasilanku tidak besar, tapi cukup. Cukup untuk membayar sewa, membeli makanan, dan sesekali membelikan Bima mainan baru. Dan ternyata, cukup adalah kata yang sangat indah. Hidup kami yang baru terjalin dengan kesederhanaan. Kebahagiaan tidak lagi diukur dari liburan mewah atau perhiasan mahal. Kebahagiaan kini adalah berjalan-jalan sore di taman bersama Bima, membacakan dongeng untuknya sebelum tidur, atau sekadar duduk di balkon kecil kami sambil minum teh dan melihatnya menggambar pelangi. Kebahagiaan adalah melihatnya tertawa lepas bersama teman-teman barunya di sekolah. Tentu saja, luka itu masih ada. Terkadang di tengah malam, aku masih terbangun dengan jantung berdebar. Teringat pada tatapan kosong Doni di food court. Pengkhianatan itu meninggalkan bekas luka yang dalam di hatiku. Sebuah pengingat pahit tentang betapa butanya aku. Tapi kemudian aku akan masuk ke kamar Bima, melihat wajahnya yang damai dalam tidurnya. Dan aku tahu aku tidak hancur. Aku sedang dalam proses penyembuhan. Aku mengambil 2 mangkuk dari rak dan menuangkan sup ayam yang masih mengepul. Aku membawanya ke meja makan kecil di sudut ruang tengah. Bima sudah duduk di sana, menungguku dengan tidak sabar sambil mengayun-ayunkan kakinya. Hati-hati, panas, kataku sambil meletakkan mangkuk di hadapannya. Dia meniup kuah supnya dengan penuh semangat sebelum menyendokkannya ke dalam mulut. Enak sekali, Bu. Lebih enak dari rendang, katanya dengan mulut penuh. Aku tersenyum. Dulu, pujian setinggi langit dari Doni untuk rendang buatanku terasa seperti sebuah pencapaian. Tapi pujian sederhana dari mulut mungil putraku untuk sup ayam ini terasa seperti sebuah anugerah. Aku duduk di hadapannya, mulai menyantap supku. Di luar jendela, kehidupan terus berjalan. Dunia tidak berhenti berputar karena duniaku pernah hancur berkeping-keping. Tapi di sini, di meja makan kecil ini, di apartemen sederhana kami, aku telah membangun duniaku yang baru dari puing-puing itu. Sebuah dunia yang lebih kecil, lebih tenang,
tetapi jauh lebih nyata dan kokoh. Aku menatap Bima, yang makan dengan lahapnya. Dialah pahlawanku. Intuisinya yang murni, keberaniannya yang tanpa nama, telah menyelamatkan kami berdua. Dia menarikku keluar dari rumah yang terbakar sebelum aku sadar bahwa aku sedang menghirup asap beracun. Masa depan masih terbentang seperti halaman kosong. Aku tidak tahu apa yang menanti kami. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Karena aku tahu, tidak peduli apapun yang terjadi, kami akan menghadapinya bersama. Fondasi hidupku yang baru bukanlah ilusi kesempurnaan, melainkan ikatan cinta yang nyata antara seorang ibu dan anaknya. Dan itu, aku tahu sekarang, adalah satu-satunya hal yang tidak akan pernah bisa dihancurkan.